Halo, assalamualaikum sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi di channel saya, Mama Nunu. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat pangsit. Nah, ini adalah pangsit yang kecil-kecil untuk mie gacoan ya. Kalau masalah gede kecil itu selera masing-masing. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Mari kita lihat videonya. Oke, jangan di skip jadi tidak gagal paham. Cara membuat pangsit nih guys ya. Ini terigu ukuran 3 kilo. Campurannya masako berapa bungkus Pak? 3 bungkus. Terus bawang putih saset yang bubuk ya, berapa? 2 bungkus. Nah, itu campurannya ya guys. Dan garam 3 sendok makan ya. Ini takaran 3 kilo ya guys. Dan airnya ini berapa? Airnya itu berapa mili ini Pak? 810 ya guys. Jadi ukuran 3 kilo terigu itu 800 mili. Dan 810 ya guys, sorry ya. Dan kita pakai telur 6 telur utuh semuanya 6 ya guys. Ini cara pembuatan pangsit ya guys. Nah, ini diaduk dulu semuanya ke sini. Tadi nggak ke videoin ya saat kita masukin bawang putih 2 saset, roiko 3 saset, garam 3 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sampai benar-benar tercampur rata. Baru kita masukkan airnya ya, 810. Air biasa ya, air dingin biasa. Nah, kita aduk sampai dia tercampur dengan rata ya guys. Nah, ini kita masukin telur yang kita kocok dulu. Ini cara pembuatan pangsit ya guys ya. Jadi enggak pakai pengawet, enggak pakai pengenyal. Ini asli dari terigu, telur, air, dan bumbu penyedap juga garam. Nah, ini kita campur jadi satu semuanya. Aduk-aduk dan kita uleni ya. Nah, ini diaduk semuanya ya. Aduk-aduk terus sampai tercampur dengan. Sudah seperti ini ya guys bentuknya nih ya. Jadi agak sedikit kering tapi enggak juga basah ya. Nanti kita ini langsung menggunakan pokoknya diadonin supaya sampai menjadi satu ya. Ini kita tuang ke suatu wadah dan nanti kita rolling ya sampai dia menjadi satu dan bisa digulung gitu ya guys ya. Ini karpetnya sudah bersih ya guys. Ini khusus untuk natakin buat naruh mie ya guys. Ya guys ya, di rolling ya guys. Mau pakai tangan ataupun pakai rolling buat roti itu loh guys. Kayu atau botol boleh. Botol bisa pecah Sih ya kalau adonannya banyak 3 kilo begini mah. Kalau buat 1 kilo sih mungkin bisa ya pakai botol ya guys. Dibulak-balik seperti ini tuh sampai benar-benar kalis ya guys ya. Nah, ini adonannya sudah kalis nih guys ya. Jadi tinggal potong-potong ya, dipotong-potong dulu ya. Nanti kita tipisin lebarnya sesuai dengan mesin ya. Itu kira-kira berapa senti ya? 14 senti ya. Nah, seperti itu tuh. Tuh seperti ini ya guys ya. Jadi sesuai selera aja sih. Nanti potong-potongnya ini kita akan proses penipisan ya. Nanti digulung lagi sampai dia benar-benar kalis lagi dan tipis. Ini baru setengahnya aja ini prosesnya. Ini seperti ini kan sudah ini ya udah tercampur. Nah, seperti itu tuh guys, dicampurnya gitu tuh. Jadi
benar-benar nyatu. Harus tipis. Terus tipis. Supaya mesinnya awet. Baru proses di mesin ya, langsung kita ke mesin. Hasil akhir ya guys ya, jadi dia tuh apa ya, udah tercampur benar-benar. Baru kita ke mesin ya guys ya. Nah ini mesinnya. Jadi itu dilonggarin dulu ya, dilonggarin dulu ya ininya nih. Nah ini mesinnya guys ya. Ini proses untuk penipis. Hasilnya nanti sampai benar-benar halus ya, dari kasar. Ini halus, ini belum halus nih, masih 3 kali proses lagi. Ini baru sekali ya guys ya, ini sampai 3 kali. Sampai 4 kali guys, sorry guys, sampai 4 kali proses tuh. Nanti dulu majuin lagi, makin kecil jadi makin tipis. Ini dia benar-benar tipis ya. Ini yang ketiga kali, makin halus, yang ketiga kali makin halus. Sama bikin mie juga seperti ini ya guys, cuman dia beda di adonan. Nah ini setelah tipis seperti ini, kita tipisin lagi, jadi makin maju lagi ya, jadi makin kecil lubangnya itu, makin tipis. Ini yang ke berapa kali Pak? 4. Ini yang keempat nih, yang terakhir ya guys ya. Dipotong ngangkut. Ini lipatan yang terakhir ya guys ya, yang keempat ini sudah halus, bentuknya sudah benar-benar halus tuh, dan sesuai yang diinginkan ya. Kalau masalah tipis ya sesuai selera ya guys. Ini bisa juga buat pangsit rebus ataupun pangsit goreng. Nah ini penipisan ya, buat menipiskan. Tadi menghaluskan. Ini udah tipis belum ya? Udah nih. Nah ini diputar-putar lagi ya guys ya ininya nih, jadi dibuat supaya lebih kecil lagi lubangnya nih. Jadi dimajukan lagi supaya menghasilkan yang tipis. Ini paling tipis. Proses. Nah ini udah menghasilkan pangsit yang tipis yang diinginkan. Kalau teman-teman mau lebih tipis lagi bisa diproses lagi ya, sekali lagi. Tapi ini sudah cukup kata saya. Sekali lagi. Sudah cukup. Sekali lagi biar tipis. Ini saya mau lebih tipis lagi ya. Karena kalau buat pangsit rebus itu lebih tipis tuh lebih enak ya, lebih lembut. Kalau terlalu tebal lagi kata saya nggak enak. Tapi ini saya mau buat goreng ya, jadi nggak terlalu tipis banget. Nah hasilnya tuh benar-benar tipis ya guys ya. Tinggal potong-potong ini, jadi nanti kita tinggal potong-potong. Nah ini tipis ya guys ya, tuh tinggal potong-potong sesuai selera yang potong-potong ya. Tuh. Kita kasih tepung tapioka dulu supaya tidak lengket ya. Nah ini kita potong sesuai selera potongnya. Menggunakan pisau guys. Nah ini tinggal diukur, jadi ukurannya tuh disesuaikan aja ya, mau kecil ya kecil ya, mau sedang-sedang ya seukuran pangsit biasa. Ya dilapis-lapis terus ya guys, jadi motongnya sekalian tuh.
lapis lagi, potong lagi. Jangan satu-satu jadi lama. Tuh, terus tumpuk lagi gitu kan. Nah, ini disisir dulu guys ya. Sampingnya supaya rata. Disisir supaya rata, nantinya jadi bagus hasilnya ya. Nah, kita ukurannya 6 cm ya. Untuk ukuran normal tuh kalau buat pangsit goreng ataupun pangsit rebus itu 6 cm ya. Oh, bukan. Kalau buat selera aja. Kalau untuk pangsit rebus itu 10 ya, ya Pak ya? 10 ya. Kalau ini untuk goreng saya buatnya yang enggak terlalu gede dan enggak terlalu kecil, jadi ukurannya 6 cm. Nah, kasih unjuk saya nanti itunya kalau udah dapat satu. Ini belah dua lagi ya? 3 Bu. Oh 3. Kamu tuh? Hidup. Ini potong 3. Nah ini baru dipotong dibelah 3 ya. Selera ya. Nah ini sudah jadi ya guys ya, tinggal goreng. Kalau mau digoreng, ini tinggal goreng ya. Jadi nggak rapat tuh kalau kita pakai tepung tapioka, ini nggak rapat. Jadi kita tinggal goreng. Hasilnya bagus, lembut ya. Nah ini ya guys ya. Ini kalau untuk ukuran pangsit buat itu sih ukuran buat selera masing-masing ya guys. Nah, tapi kalau untuk gacoan, mie gaco ya, nah ini bisa dibelah 4 lagi ya guys. Nah, belah 4 lagi. Jadi kecil-kecil kalau untuk mie gacoan ya. Tapi kalau untuk mie pangsit, buat kuah, ini ukurannya 10 cm ya guys. Kalau ini 6 ya, 6 cm. Tapi kalau untuk rebus, itu biasanya 10 cm ya. 14. Nanti saya akan buat 2 macam, buat mie ayam biasa dan buat pangsit mie ayam buat mie gacoan ya. Jadi yang kecil-kecil saya buatnya 2. Nah, ini contoh untuk pangsit gacoan ya. Jadi kecil-kecil gini nih. Kita akan langsung ke proses penggorengan ya. Ini buat mie gaco nih. Buyang nggak? Buyar enggak ya, sedikit dulu tuh. Buyar lah, kan dia pakai sagu. Ya dulu segini kurang. Terus buyar, cepat gorengannya mah. Udah Bu. Daripada biar mana Wah.